Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas tentang polemik kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Terkhusus adanya rangkaian-rangkaian dari kunjungan Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal. Kalau di tempat lain ya nggak ada masalah kaum muslimin ya. Mau di GBK, mau di Monas, mau di jalanan, mau di katedral, apalagi memang tempatnya mereka ya. Dan tempat-tempat yang lain ya nggak ada masalah ya. Cuma yang ke Masjid Istiqlal ini kaum muslimin ya. Kemudian yang disambut oleh orang-orang yang beragama Islam dengan sambutan yang sangat luar biasa ya, bahkan melebihi ketika ada tokoh-tokoh muslim yang datang ke Jakarta ya. Ya katakanlah tokoh-tokoh muslim lokal lah kaum muslimin ya. Ada ustadz-ustadz daerah ya yang kemudian datang ke Jakarta. Nggak ada sambutan-sambutan yang seperti itu ya. Misal ada ya katakanlah Ustadz Abdul Somad ya datang dari Pekanbaru ke Jakarta ya, kan nggak ada sambutan-sambutan yang seperti itu ya. Ustadz misalnya Dasat Latif ya, katakanlah ustadz-ustadz mereka lah dari kalangan Aswaja ya, Dasat Latif yang datang ke Jakarta, nggak ada sambutan-sambutan yang seperti itu ya, padahal sesama muslim. Tapi justru ketika ada tokoh kafir yang datang ke Jakarta malah disambut dengan sedemikian rupa, disambut dengan mesra, bahkan sampai dicium-cium tangannya oleh GP Ansor ya. Kemudian ada juga imam besar Masjid Istiqlal yang mencium kepalanya ya. Itu padahal orang kafir, tapi diperlakukan seistimewa itu. Sementara sesama muslim di sisi lain ada yang katakanlah beda faham ya, ketika mereka ingin mendirikan sebuah masjid ditolak. Ketika mereka membuat pengajian, menyelenggarakan sebuah majelis taklim ya, mereka tolak, mereka bubarkan. Padahal itu sesama muslim. Coba, sesama muslim mereka garang, tapi dengan tokoh kafir mereka mesra ya. Padahal Nabi Muhammad SAW disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya, sifat dari Nabi Muhammad SAW itu adalah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah. Orang-orang yang selalu bersamanya bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang dengan sesama mereka. Tapi kita lihat mereka justru dengan orang-orang kafir mereka mesra, bahkan saling membantu dalam perkara kekufuran. Tapi dengan umat Islam, sesama Islam, mereka keras. Islam yang ingin membuat sebuah tempat ibadah ya, ingin membuat rumah Allah, kemudian membuat majelis taklim, mereka tolak, mereka bubarkan. Jadi ini sangat kualik ya, sangat terbalik ya, bertentangan dengan Al-Qur'anul Karim. Di Al-Qur'an itu sangat banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan adab, mengajarkan akhlak, bagaimana hubungan dengan muslim. Sesama muslim itu saling kasih sayang dan keras terhadap orang kafir. Keras itu maknanya tegas ketika berhubungan dengan masalah syariat Islam, terlebih masalah akidah. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Tapi urusan dunia, urusan muamalah ya, kita lihat Nabi Muhammad SAW bermuamalah dengan baik dengan orang-orang kafir. Kalau masalah muamalah, Nabi Muhammad SAW itu masalah muamalah juara kaum muslimin ya. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW mendakwahkan tauhid, baru orang-orang kafir memusuhi Nabi Muhammad SAW. Kalau masalah muamalah, masalah adab, masalah akhlak Nabi Muhammad SAW itu sudah nggak diragukan lagi ya. Orang kafir pun mengakui ya, bahwa adab akhlak Nabi Muhammad SAW itu luar biasa, tinggi ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang agung.
Ya, tapi ketika Nabi Muhammad SAW sudah menyerukan la ilaha illallah, dimusuhi oleh orang-orang kafir. Ya, menunjukkan bahwasanya tauhid ini kita nggak ada toleransi. Masalah agama ini nggak ada toleransi. Ya. Apalagi kolaborasi, mencampur adukkan sesuatu yang hak dengan yang batil. Nggak ada. Ya. Apalagi demi yang katanya toleransi, demi orang-orang kafir, ya sampai mengkerdilkan syiar Islam. Ya, azan maghrib yang biasanya ada di media ditiadakan, diganti dengan running text. Coba, ya, itu kan namanya mengkerdilkan syiar Islam kaum muslimin. Dan kalau di video-video sebelumnya kaum muslimin kita membahas tentang imam besar Masjid Istiqlal, ya, adanya tuntutan supaya imam besar Masjid Istiqlal diganti, ya. Tapi ada yang luput dari perhatian kita. Siapa? Menteri Agama kaum muslimin. Ya. Menteri Agama luput dari perhatian kita. Ya. Kalau kita lihat ada sebuah video, ya, penyambutan Paus Fransiskus itu disambut dengan terbangan, dengan rebana, ya. Dan yang menyambut adalah orang-orang Islam kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik, ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Giving a bouquet of red and white flowers as a sign of peace and respect for the arrival of the Holy Father, Pope Francis, in Indonesia. Penuh damai, penuh kasih sayang. Kaum muslimin, ya, penyambutan Paus Fransiskus di Istiqlal, ya, disambut dengan terbangan, dengan nyanyi-nyanyian, dimana kalau kita mendengarkan suara-suara yang seperti itu tentu berisik kaum muslimin, ya. Suasananya tidak tenang, ya. Dan apa hubungannya video tersebut dengan Menteri Agama kaum muslimin? Coba. Menteri Agama, ya, mendengarkan suara terbangan dalam rangka menyambut Paus Fransiskus, ya, justru berbahagia. No comment, nggak ada kritik sama sekali, nggak ada mengatakan itu berisik, nggak ada mengatakan itu mengganggu konsentrasinya dan lain sebagainya. Ya, tapi di sisi lain kaum muslimin, ada sebuah video di mana Pak Menteri Agama ada sebuah acara. Kemudian di acara tersebut, ya, Pak Menteri Agama ini duduk di sebelah orang yang selalu berzikir, ya, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan sebagainya lah kaum muslimin, ya. Namanya berzikir, senantiasa membasahi lisannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Menteri Agama justru mengatakan zikir itu mengganggu konsentrasinya. Coba kaum muslimin, ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Bu Aman ini duduk, beliau selalu zikir, subhanallah, masya Allah, alhamdulillah gitu. Jadi itu merusak konsentrasi saya. Ini Bu Rektor atau pimpinan majelis taklim gitu. Tuh kaum muslimin, ya, coba, ya. Ketika mendengar suara terbangan, prang ketumprang tumprang, prang ketumprang tumprang, selamat datang kepada Paus di Masjid Istiqlal dan lain sebagainya, ya. Tapi Menteri Agama nggak ada komentar itu membuyarkan konsentrasi saya, itu mengganggu ketenangan saya, nggak ada kaum muslimin, ya. Tapi ketika ada orang satu, ya, yang berzikir, selalu membasahi lisannya dengan zikir kepada Allah, ya, Pak Menteri Agama komentarnya seperti ini kaum muslimin. Coba, apa pantas seorang muslim, apalagi Menteri Agama, kemudian terganggu dengan orang yang berzikir? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, pantas nggak seperti itu kaum muslimin? Sementara ketika ada orang yang gedumbrengan menyambut kedatangan Paus, yang gedumbrengan tersebut, ya, dilakukan di masjid, kemudian dalam rangka menyambut tokoh kafir. Tapi nggak ada komentar.
justru malah mengatakan ini bentuk toleransi, ini perdamaian, ya, dan lain sebagainya. Coba, ya. Padahal amalan zikir ini amalan yang sangat luar biasa kaum muslimin. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita, ya, supaya lisan kita ini jangan berhenti dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lisan kita ini kering dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Muhammad SAW, ya, pernah dikunjungi oleh 2 orang Arab Badui. Kemudian orang Arab tersebut mengatakan, salah satunya mengatakan, faqala ahaduhuma ya Rasulullah ayyun nasi khairun. Wahai Rasulullah, ya, siapa manusia yang paling baik? Ya, manusia yang paling baik itu manusia yang seperti apa? Ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik itu adalah orang yang panjang umurnya, kemudian baik amalannya. Kemudian salah satunya lagi, ya, dari 2 orang Arab Badui itu mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kasurat alayya, famurni bi amri atasabbasu bih. Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sangatlah banyak. Ya. Maka perintahkanlah kepadaku suatu amalan yang bisa aku bergantung kepada amalan tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, la yazalu lisanuka rotban min zikrillahi azza wa jalla. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, hendaklah lisanmu selalu basah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang dilakukan oleh Ibu Amani Lubis ini adalah perintah Nabi Muhammad SAW, memanfaatkan lisannya, selalu membasahi lisannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang katanya menteri agama, ya, yang katanya ketua GP Ansor, ya, orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, kok malah risih ketika mendengarkan orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan membuyarkan konsentrasinya, mengganggu konsentrasinya. Sementara ketika ada suara ketimpringan yang nggak ada maknanya, nggak ada zikirnya sama sekali, ya, apalagi digunakan untuk menyambut kedatangan tokoh kafir, malah no komentar, malah justru membanggakan momen-momen yang seperti itu kaum muslimin, ya. Jadi silahkan nilai sendiri kaum muslimin, ya. Apakah yang seperti ini patut untuk dijadikan contoh? Apakah yang seperti ini juga patut untuk dipertahankan? Ya. Kalau menurut kami, orang yang seperti ini juga harus dicopot dari jabatannya. Ya. Seperti Imam Besar Masjid Istiqlal, ya, dituntut untuk dicopot. Seharusnya Menteri Agama ini lebih patut lagi untuk dituntut, ya, supaya dicopot dari jabatannya, diganti dengan yang lebih baik lagi. Ya. Mungkin itu komentar dari kami, kaum muslimin, ya. Silahkan yang ingin berkomentar, ingin berbagi unek-unek, berbagi rasa, silahkan ditulis di kolom komentar. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.